Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai administrasi perkantoran, ya. Di sini nanti akan dijelaskan ternyata ilmu administrasi juga dipergunakan di berbagai instansi, ya, baik itu milik pemerintah, kemudian ada juga yang milik swasta. Jadi memang di dunia perkantoran tentunya membutuhkan yang namanya kegiatan administrasi. Untuk administrasi perkantoran di sini terdapat arti sempitnya, ya, yaitu seluruh kegiatan atau semua kegiatan yang memang sifatnya teknisnya ketatausahaan dari suatu perkantoran itu, ya. Dia punya peran penting dalam pelaksanaannya, dalam pelayanannya, ya, secara operasional, dan penyediaan keterangan bagi si pimpinan, ya, atau informasi-informasi untuk para pimpinan, dan juga membantu dalam kelancaran perkembangan si organisasi itu sendiri. Nah, tapi dalam arti luas atau secara general, administrasi perkantoran ini adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan organisasi itu, ya, mulai dari struktur yang paling kecil, lini, sampai dengan level top management. Gitu. Jadi memang tanpa adanya administrasi di suatu perkantoran, ya, baik itu perkantoran swasta maupun perkantoran milik instansi pemerintah, tentunya dalam mengurus segala operasionalnya, ya, harus membutuhkan semua kegiatan administrasi atau tata usaha di sini. Karena biar apa? Semua biar rapi, biar terstruktur. Jika kita memerlukan informasi, akan lebih mudah kita mencarinya, karena semuanya sudah masuk ke dalam ketatausahaan atau administrasi. Kemudian selanjutnya, tidak terbinanya administrasi perkantoran akan berakibat tidak tertibnya pekerjaan ketatausahaan, ya, atau menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang kooperatif, menghambat pengambilan kebijaksanaan dan keputusan oleh pimpinan, dan menghambat perkembangan dan kemajuan organisasi. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan ilmu administrasi, ya, di dalam perkantoran, tentunya nanti ya akan enggak tertib pekerjaannya, akan berantakan segala dokumen yang diperlukan, begitu, ya. Daripada semua itu terjadi, ya, dan menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan juga secara operasional, maka setiap instansi maupun swasta dan negeri, ya, selalu mengutamakan kegiatan administrasi yang baik tentunya. Ya, kalau misalkan di pemerintah, kita di sini nanti mengenal yang namanya sekretariat. Nah, biasanya yang menjalankan administratif di bagian instansi pemerintah adalah bagian sekretariatnya. Gitu. Nah, sedangkan untuk organisasi bisnis, kegiatan yang berhubungan dengan keadministrasian dapat dilakukan oleh front office, ya. Front office itu di bagian depan biasanya, ya. Kemudian middle office, ya, dan back office. Nanti kita akan lihat satu per satu. Fungsi dari administrasi itu apa sih? Ya, ada 5 jenis fungsi pendukung administrasi di dalam perkantoran. Yang pertama, fungsi rutin. Mencakup mengarsipkan dan menggandakan. Mengarsipkan dan menggandakan itu dua hal yang berbeda, ya. Mengarsipkan itu berarti kalian mengumpulkan dokumen-dokumen, gitu kan, menjadi satu bundel dokumen yang mungkin nantinya akan dibutuhkan, dan cepat kita menemukan kembali dokumen yang kita butuhkan tersebut. Makanya perlu ada
pengarsipan. Nanti di dalam pengarsipan juga punya sistemnya masing-masing. Gitu. Kalau penggandaan dokumen tersebut yang hanya satu digandakan atau difotokopi ya, atau mungkin memang ada dua ya, ada dua mungkin yang bagian depan atau yang bagian belakang. Nah, itu penggandaan dokumen. Biasanya kalau misalkan terkait keuangan apalagi ya, itu perlu sekali gitu. Seperti fakturnya ada yang bagian depan dan ada yang di bagian belakang. Ada yang harus diarsipkan sama pembeli, ada yang harus diarsipkan sama si penjual. Nah, biasanya kayak gitu-gitu itu juga termasuk administrasi. Nah, penggandaan atau mungkin difotokopi ya. Difotokopi untuk keperluan administrasi. Nah, supaya kita punya backup-annya. Gitu. Yang kedua, fungsi teknis. Membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan. Nah, kalau misalkan kita lihat bahwa di dalam administrasi ini ada kegiatan yang mungkin mengumpulkan sebuah informasi gitu ya, menyimpan informasi tersebut dengan baik, tentunya ini akan menjadi sebuah panduan atau tolak ukur dalam kita mengemukakan suatu pendapat, dalam kita mengemukakan keputusan yang terbaik untuk organisasi gitu. Nah, tentunya jadi administrasi ini sangat penting. Kalau misalkan kita tidak melaksanakan ilmu administrasi di dalam perkantoran, dokumen-dokumen yang sudah lama tentunya kita tidak bisa temukan kembali ya, atau mungkin dokumen baru mungkin bisa kececer sehingga pada saat rapat kita butuh untuk mengambil keputusan jadi nggak bisa. Nah, yang ketiga, fungsi analisis. Membutuhkan pemikiran kreatif dan kritis. Nah, biasanya dengan kita mengumpulkan segala macam yang berhubungan dengan organisasi, ya patut untuk dipikirkan gitu ya, untuk direncanakan, baik itu tujuan organisasinya, mau seperti apa organisasi itu ke depannya. Nah, kemudian bagaimana sih suatu organisasi menjalankan usahanya? Di situ ada peran serta dari administrasi. Ya, karena ini kan nanti terkaitnya dengan bagaimana kita mengarsipkan, kita membuat surat, itu semua adalah kegiatan administrasi. Nah, dengan adanya kegiatan administrasi ini mendorong kita juga ya untuk kita berpikir kreatif dan kritis terhadap kerja kita gitu ya, atau cara kita mengembangkan organisasi kita gitu, dengan merujuk pada apa yang sudah kita kerjakan secara operasional gitu. Kemudian fungsi interpersonal, membutuhkan penilaian analisis dalam decision making. Ini sama seperti yang di atas ya, dalam pengambilan keputusan. Tapi di sini perlu adanya analisis terlebih dahulu ya. Dalam mengambil keputusan tentunya kita harus menganalisisnya terlebih dahulu supaya keputusan yang diambil untuk perusahaan itu adalah keputusan yang paling tepat, yang terbaik dan memang dibutuhkan gitu. Yang kelima, fungsi manajerial ya. Kita butuh yang namanya planning. Kalau di sini harusnya POAK ya. Planning, actuating, organizing dan controlling atau controlling ya. Nah, ini hanya terbalik aja, nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya kesekretariasan dan kesekretariatan. Sekretaris. Nah, suatu organisasi yang melakukan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran dan bantuan lainnya yang dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang supaya tujuan organisasi dicapai dengan lancar. Jadi apa yang harus dikerjakan sama dia? Segala macamnya harus ditata.
pekerjaan perkantoran. Segala macamnya harus ditata dengan baik. Kemudian apabila organisasi kesekretariatan di sini tidak dapat melaksanakan pekerjaan perkantoran dengan baik, otomatis akan timbul beberapa masalah di dalam kantor tersebut. Karena memang kegiatan administrasi itu adalah kegiatan yang paling penting ya di dalam perkantoran atau lembaga bisnis gitu atau instansi. Kemudian kesekretariatan, segala kegiatan yang dilakukan oleh si sekretariat. Nah, jadi kesekretariatan menyatakan kegiatan dan tata kerjanya, ya, mulai dari prosedurnya seperti apa, kegiatannya apa saja. Nah, sementara untuk administrasi kesekretariatan, keseluruhan prosesnya, ya, proses bagaimana kita melaksanakan rangkaian kegiatan penataan tadi, ya, terhadap pekerjaan perkantoran dan tugas-tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Setiap perusahaan memiliki aturan yang berbeda-beda di dalam administrasinya. Gitu. Ada yang mungkin cara administrasinya seperti ini. Kalau ada rumah sakit gitu ya, ada rumah sakit yang cara administrasinya adalah pertama, dia mengambil nomor urut terlebih dahulu. Setelah ngambil nomor urut, baru menunggu nomor urutnya dipanggil oleh bagian front office, gitu ya. Nanti front office akan memanggil sesuai dengan nomor urutnya, kemudian akan ditanya mau ke bagian mana, gitu ya. Ada yang boleh menyertakan kartu asuransi aja cukup, ada yang memang harus melihat kartu member atau keanggotaan gitu ya, bahwa dia adalah pasien rumah sakit itu. Gitu. Nah, nanti mereka akan mencari dokumen kita, ya, baru nanti kita akan dipanggil oleh dokter masing-masing. Nah, ada yang berbeda, rumah sakit lain. Rumah sakit lain mungkin nggak seperti itu caranya, ya. Cuman langsung aja ke bagian front office tanpa harus menunggu dipanggil giliran, gitu. Langsung ke bagian front office-nya. Jadi nggak ada nomor urut. Kemudian mereka akan mengarahkan kalian untuk ke poli masing-masing. Jadi hanya sebatas itu. Ada yang mungkin nunggu dulu di depan bagian penimbangan, ada juga yang langsung ke poli masing-masing. Jadi setiap rumah sakit aja punya aturan administrasi yang berbeda-beda. Gitu. Begitu juga di perkantoran, ya. Nah, tapi semua perkantoran, baik itu rumah sakit, baik itu instansi pemerintah, departemen, administrasinya harus tetap berjalan sesuai dengan SOP masing-masing instansi. Gitu, ya. Karena untuk apa? Untuk menunjang kelancaran tujuan organisasi tersebut. Gitu. Kalau tidak ditata dengan baik ya, kegiatan penataan ini ya tidak ditata dengan baik, nanti semua yang berkaitan dengan data-data perusahaan atau data pasien atau data lainnya yang diperlukan akan hilang. Tuh. Dan kita sebagai pemimpin misalkan ya top manajemen mau mengambil keputusan apa-apa nggak bisa karena dokumennya tidak ada, tidak tersusun dengan rapi, tidak baik. Tuh. Makanya perlu ya ada yang namanya administrasi kesekretariatan di sini ya kalau di instansi pemerintah. Kemudian kedudukan dan peran kesekretariat. Pimpinan dalam organisasi kesekretariatan bertindak sebagai kepala sekretariat itu. Dia punya wewenang
Ya, dia yang membuat rencana, membuat keputusan, mengorganisir atau mengorganisasikan para bawahannya, gitu ya, dan sarananya, melakukan pengawasan atau controlling, memberikan perintah, menyelenggarakan sistem komunikasi yang baik, melakukan pengarahan, penyempurnaan organisasi, dan tata kerja. Tentunya kepala pimpinan organisasi kesekretariatan ini, ya, atau kepala sekretariat harus punya kecakapan atau keterampilan yang memuat ini semua. Seandainya, ya, salah satu saja dia nggak bisa yang namanya mengorganisir bawahannya, ya, dan sarananya, otomatis para bawahannya tidak mengetahui, gitu ya, apa sih yang harus dilakukan, job desk-nya tuh apa tugas saya. Makanya mereka sebagai kepala, gitu ya, sekretariat tentunya harus bisa menjadi pemimpin yang baik yang bisa mengorganisasikan para bawahannya. Dan juga setelah para bawahannya itu melakukan sebuah pekerjaan, harus ada review, harus dilihat, ya, apakah mereka telah bekerja sesuai dengan SOP-nya. Makanya kita perlu mengadakan controlling atau pengawasan. Ya, bukan hanya sekedar kita beri perintah, tapi kita tidak melakukan pengawasan apakah mereka telah bekerja dengan baik. Makanya ada yang namanya penilaian untuk para pegawai. Bagaimana sih para pegawai kita dalam bekerja, kinerjanya seperti apa? Mungkin bisa per tahun, ya, atau per bulan. Biasanya sih per tahun kinerja. Jadi penilaian kinerja mereka selama 1 tahun itu seperti apa. Kemudian, ruang lingkup tugas dan fungsi sekretariat. Ruang lingkup, ya. Yang pertama, menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, khususnya yang berhubungan dengan surat menyurat yang meliputi perbuatan penerimaan, pengolahan, dan bagaimana penyimpanannya. Nah, dibina. Mereka yang kerja di bagian sekretariat di pemerintah, karena pemerintahan itu kan punya SOP-nya akan berbeda dengan mereka yang bekerja di perusahaan swasta. Ya, jadi harus dilatih itu. Bagaimana tata bahasanya saja dalam surat menyurat itu akan jauh berbeda, gitu ya. Kemudian bagaimana caranya kita sebagai anggota sekretariat, gitu ya, menerima surat. Nah, setelah diterima berarti harus dicatat, ada pencatatannya bahwa ada surat masuk dari departemen ini, tanggal sekian, nomor sekian, perihal tentang apa, ditujukan untuk siapa, itu harus lengkap. Jadi harus dibina memang bagi karyawan-karyawan baru. Atau mungkin jika ada sistem baru, itu harus segera di up to date. Ya, apalagi sekarang semua era digital. Tentunya bisa menggunakan sistem digital dalam administrasi perkantoran sampai dengan tahap penyimpanan atau kearsipannya, ya. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan tata hubungan baik secara intern maupun secara ekstern. Tentunya dong, karena sekretariat dia akan berhubungan dengan banyak bagian, gitu ya. Bagian apapun akan menghubungi bagian administrasi atau sekretariatan. Karena terkait dengan dokumen-dokumen, terkait dengan informasi, semua adanya di sekretariat tentunya. Ya, jadi dia harus memang menata hubungan baik secara intern, sekretariat itu sendiri, maupun ke bagian-bagian lainnya. Yang ketiga, menyelenggarakan kepanitiaan rapat. Jadi kalau misalkan emang ada rapat, yang menyelenggarakan adalah bagian sekretariat. Ya, lalu jangan lupa ditulis notulen rapatnya seperti apa. Ya, notulen rapat itu ada hari tanggalnya,
rapat membicarakan apa, siapa pembicaranya, hasil rapatnya bagaimana. Nah, itu semua juga ditulis di dalam notulen rapat. Jadi, kalau untuk pembuatan kepanitiaan rapat memang biasanya fungsi dan tugasnya si sekretariat. Menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya rahasia. Ya, kalau memang diperlukan gitu ya. Tapi kalau untuk sesuai dengan prosedur ya, data-data itu memang nggak bisa berlalu lalang begitu aja keluar dari perusahaan gitu. Karena bagian sekretariat itu yang biasanya memegang semua kendali dokumen dan informasi gitu ya. Jadi kalau misalkan segala macamnya memang harus sesuai dengan prosedur, apakah boleh sampai di up gitu ya, datanya boleh di up atau enggak. Kalau memang tidak, ya itu hanya sebatas orang sekretariatnya aja yang perlu tahu. Menyelenggarakan pengaturan penerimaan tamu atau pengunjung. Jadi sekretariat ini nantinya akan mengatur kalau kita menerima tamu itu harus seperti apa, ya prosedurnya bagaimana. Ya, kalau misalkan dalam pandemi kayak begini, otomatis di instansi manapun milik pemerintah, dalam menerima tamu harus diukur suhunya terlebih dahulu, gitu kan. Kemudian mereka juga harus menyertakan yang namanya bukti KTP, ya, supaya jelas siapa sih tamunya. Yang keenam, menyelenggarakan tugas bantuan lain yang bersifat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan menyediakan fasilitas. Nah, terutama untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok organisasi itu sendiri. Itu fungsi-fungsi dari si sekretariat. Jadi kalau misalkan di dalam bagian tertentu ingin melaksanakan sebuah rapat, memerlukan proyektor ya, memerlukan apapun, akan datang ke sekretariat bahwa mereka memerlukan gitu ya, memerlukan fasilitas atau sarana prasarana terkait dengan rapat mereka atau apapun itu ya. Jadi memang sekretariat itu fungsinya macam-macam ya, bisa apapun dan berhubungan dengan bagian-bagian lainnya. Tugas administratif kesekretariatan yang pertama, memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak baik intern maupun ekstern. Nah, karena informasi itu adalah bagian sekretariat yang punya, otomatis mereka yang menjaga informasi itu bisa terkendala dengan baik ya. Nah, tapi memang kalau untuk kemajuan perusahaan itu sendiri ya harus dilaporkan sesuai dengan bagaimana faktanya gitu ya. Walaupun berita itu atau informasi itu tidak mengenakan sekalipun ya, tetap harus disampaikan gitu sama sekretariat. Nah, baik intern maupun ekstern, karena informasi ini bisa saja bukan hanya di dalam perusahaan itu sendiri, di dalam bagian itu sendiri, bisa saja diperlukan oleh instansi lainnya gitu. Jadi kalau mau ada apa-apa itu hubungin ke sekretariatan. Dia juga bertugas untuk mengamankan rahasia yang dimiliki sama si organisasi ini atau perusahaan ini. Ya, karena bagian kesekretariatan itu megang semua info, megang semua data. Jadi harus pilih-pilih gitu kepada siapa yang berhak untuk bisa melihat ya informasi perusahaan. Nah, kemudian mengelola dan memelihara dokumentasi perusahaan atau organisasi yang berguna bagi kelancaran fungsi manajemen POAK atau planning, organizing, actuating ya, dan controlling. Semua dokumentasi perusahaan atau organisasi mereka yang menyimpan, mereka yang mengelola
ya, supaya one day diperlukan sama pihak manajemen untuk kemajuan perusahaan terkait dengan strategi perusahaan gitu ya. Terkait manajemen itu macam-macam ya. Bisa bagaimana perusahaan ke depannya berjalan lancar, produknya mau apa, bagaimana kita bisa controlling para pegawai kita. Semua dokumentasinya ada di sekretariat. Fungsinya yang pertama mengadakan pencatatan dari semua kegiatan manajemen. Ya, jadi sekretariat itu tugasnya fungsinya punya mencatat ya kegiatan manajemen, baik surat menyurat dan apapun itu, dokumen-dokumen semuanya. Kemudian alat pelaksana buat ketatausahaan otomatis. Yang ketiga, alat komunikasi organisasi atau perusahaan. Dan yang keempat, sebagai pusat dokumentasi. Oke, sekarang kita mau bahas fungsi dan tugas administrasi office atau perkantoran sini ya. Nah, ini front office yang tadi Ibu sebutkan. Posisi yang langsung melayani stakeholder unit kerja gitu. Jadi dia memang letaknya paling depan. Posisi ini memang ujung tombak unit kerja dalam memberikan kepuasan pada stakeholder. Contohnya dari posisi ini, petugas loket di KPPN, petugas pelayanan terpadu di KPP, petugas penerimaan dokumen di KPBC, dan lain-lainnya. Nah, karena biasanya ya petugas-petugas loket, teller, termasuk juga ya ke dalam front office, mereka akan bertemu langsung dengan orang lain, ya, memberikan pelayanan. Kalau pelayanannya tidak baik, tidak memberikan suatu kepuasan kepada stakeholdernya, tentu bisa menjadi komplain gitu ya, atau mereka yang merasa dirugikan akan membuat laporan yang mungkin tidak mengenakan. Beberapa ibu juga pernah mengalami pelayanan yang kurang baik, apalagi di instansi pemerintah. Itu biasanya kayak di kelurahan, di kecamatan, ya front office-nya tuh biasanya agak galak-galak. Padahal kita di sana membutuhkan mereka, gitu kan? Dan mereka sebagai front office harus memberikan pelayanan terbaik untuk para masyarakatnya, harusnya. Gitu. Tapi ya namanya petugas pemerintah gitu ya, nggak ngerti kenapa bisa mereka harus judes dalam pelayanan gitu. Middle office adalah posisi yang memberikan jasa supporting langsung kepada frontliner. Tidak secara langsung, memang dia nggak secara langsung berhubungan sama stakeholder, ya, orang yang memang punya kepentingan gitu ya sama perusahaan. Contohnya petugas penguji SPM di KPPN, pemeriksa pajak di KPP, pemeriksa dokumen, ya, pemeriksa barang, nah, biasanya di bea cukai kayak gitu-gitu. Nah, itu middle office tuh, ya, serta pembuat kebijakan dan aturan di kantor pusat. Mereka yang bekerja memang untuk support gitu, hanya sebatas jasa supporting si frontlinernya. Jadi kalau misalkan datanya masuknya ke sini, mereka yang akan mengolah, biasanya seperti itu. Nah, ada lagi ya, ada lagi back office. Nih. Posisi si back office ini, posisi yang memberikan jasa administrasinya, pencatatannya, sistem informasi atau rumah tangga dalam rangka mendukung front dan si middle tadi. Contohnya petugas tata usahanya, petugas data entry-nya, petugas rumah tangganya. Nah, ini semua masuk ke dalam back office. Biasanya back office yang memegang semua data dari instansi tersebut gitu. Ya, kalau misalkan back office-nya orangnya sembrono, pasti ya
pencatatan ini nggak akan pernah jadi baik, nggak akan rapi, informasi juga mungkin akan kurang, kan seperti itu. Selanjutnya, administrasi office dapat juga bertindak sebagai yang pertama, sebagai pusat syaraf administrasi dan perencanaan kebijakan. Wow, kalau udah dibilang seperti ini, berarti ini adalah sangat penting sekali, ya, administrasi dan perencanaan kebijakan. Karena apa-apa semuanya akan melihat pada dokumen yang sudah dikerjakan, ya. Sudah secara operasional pencatatannya ada. Jadi memang si bagian administrasi perkantoran ini sangat penting. Gitu. Ya, jadi kalau mau melakukan suatu kebijakan kita harus lihat dulu mana sih peraturannya yang udah kita ketik gitu. Ada kebijakan baru nih, misalkan gubernur. Harus ada hal yang tertulis, harus ada pencatatannya bahwa gubernur memberikan surat perintah atau kebijakan tertentu misalkan terkait dengan pandemi COVID ini. Tuh, misalkan baru nanti diumumkan pada masyarakat. Tentunya ada administrasi secara tertulisnya. Nah, sebagai perantara penghubung satu pabrik dengan pemasok bahan yang dibutuhkan. Nah, ini kalau perusahaan yang memang bertindak sebagai perusahaan manufaktur, ya, si office ini, administrasi office ini memang perantara atau penghubung. Ketika pabrik membutuhkan, ya, supplier untuk mengirimkan bahan bakunya, otomatis mereka yang akan menghubungi. Gitu. Apa sih yang dibutuhkan? Oh, ternyata ada bahan yang kurang gitu. Oh, ternyata memang ada bahan baku seperti telur, ya, susu, gula, itu stoknya terbatas atau belum ada. Sementara mungkin dalam minggu depan harus sudah mulai produksi kembali. Maka otomatis yang menjembatani, ya, untuk menjadi perantara adalah bagian administrasi. Nanti mereka akan mengirim surat dalam bentuk surat elektronik, ya, tetap tertulis gitu, ya, bahwa mereka membutuhkan bahan baku sekian dan mohon dikirimkan secepatnya kepada perusahaan ini gitu. Nah, yang ketiga, sebagai tempat penyelesaian persoalan. Ya. Yang keempat, sebagai koordinator, karena selalu mengkoordinasikan segala jenis bentuk pekerjaan. Yang kelima, sebagai penghubung dengan masyarakat juga. Ya, apa-apa butuhnya pasti ke bagian admin. Admin dulu, admin lagi, gitu kan. Nah, tugas dan fungsi khusus dari front office. Tadi front office, ya, karena mereka adalah orang-orang pertama, frontliner gitu ya, garis paling depan, otomatis dia sebagai penerima tamu, dia juga sebagai orang yang mungkin langsung berhubungan kepada pelanggan kita, ya, langsung berkomunikasi. Makanya dikatakan sini penerima tamu, customer relation office, dan komunikator. Ya, harus dilakukan sama si front office apa aja sih job desk-nya biasanya? Ya, harus melayani tamu. Makanya bagaimana cara dia melayani tamu, ya? Dipersilahkan masuk langsung atau nanti dulu dicatat dulu siapa namanya, kemudian keperluannya apa, ada bukti identitas diri enggak, KTP. Nah, itu ditahan dulu dan disediakan kartu yang menyatakan bahwa dia adalah visitor. Tuh. Yang kedua, dia bertugas juga, ya, untuk membuat catatan nantinya terkait dengan telepon masuk. Nah, kalau telepon masuk bukan cuma sekedar mengangkat telepon aja, ya, tapi harus ditanya siapa yang menelpon, keperluannya apa, untuk siapa. Kalau memang keperluannya hanya sebatas bertanya-tanya aja, ya jawab sesuai dengan pertanyaan yang ada gitu.
Kalau memang mau disambungkan, baik kami akan sambungkan ke bagian apa. Nah, semuanya juga perlu ada pencatatan ya. Atau kalau nggak mau dicatat, biasanya direkam gitu. Jadi kalau ada hal-hal terkait dengan yang berhubungan dengan kriminalitas, jadi bisa langsung dilihat gitu siapa pelakunya. Takutnya ada telepon masuk yang mungkin aneh gitu ya, yang berhubungan dengan kriminal. Nah, itu harus waspada. Kemudian yang ketiga, etiket pelayanan. Nah, bagaimana dia sebagai front office harus mempunyai etiket di dalam melayani para stakeholder gitu. Kemudian mereka juga harus mengetahui manfaat dari etiket pelayanan, terus harus punya kualitas di dalam pelayanan. Nah, kesan pertama dalam pelayanan, nanti mereka akan belajar ya, bagaimana menghadapi tamu. Kemudian gimana sih cara controlling orang yang datang ke perusahaan kita terus marah-marah atau kecewa gitu. Jangan sampai nanti akan ada konflik dengan para tamu gitu. Dan minimalisirlah untuk punya konflik dengan tamu gitu. Pelayanan loket juga harus baik. Nah, ini nanti yang akan dilakukan atau mungkin bagi yang baru perlu dipelajari gitu ya, supaya pelayanan front office maksimal dan baik di mata masyarakat dan semuanya. Nah, kemudian ini untuk soal tugas, nanti Ibu akan upload ya, seperti biasa di Google Classroom. Nanti dilihat aja, ini juga cuma dikit ya, seperti biasa, paling 1-5 aja, jadi nggak banyak-banyak. Untuk pertemuan mengenai administrasi perkantoran, paling itu yang dapat Ibu sampaikan. Ya, ini adalah pertemuan ke-10. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.